Dalam sekejap mata, hari-hari berlalu dan sementara semua orang sibuk berkemas dan bersiap untuk pergi, Hatabe menghampiri mereka. Mohon hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, ujarnya sambil bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua anggota. Tiara berseloroh ketika melihat senyum lebar menghiasi wajah Hatabe. Nona Hatabe, apakah ada kabar baik untuk diumumkan? Benar, saya memiliki kabar baik untuk kalian semua. Dengan satu anggukan dia mengamati setiap orang di dalam grup 2 dan berkata dengan gembira, setelah pertemuan dengan pemegang saham, kami sudah memutuskan untuk mengizinkan grup 2 tampil dengan grup 1 di Lembana akhir bulan depan. Semangat segera saja menyergap setiap orang setelah mendengar kabar fantastis itu dan bersukaria merayakannya. Astaga, kita dapat tampil dengan begitu cepat. Kamu memang luar biasa, Nona Hatabe. Kejutan sekali. Saya menyayangimu, Nona Hatabe. Tiara tersenyum bahagia dan menyaksikan kegembiraan setiap orang. Hatabe berpura-pura berlaku ketat dan menyemangati. Ini akan dipandang sebagai penampilan kalian yang pertama karena kalian berkelompok. Jadi kalian harus berlatih dengan baik dan menyajikan penampilan sempurna untuk membangun nama baik kalian sendiri. Jangan khawatir, Nona Hatabe, kami pasti akan melipat gandakan usaha kami untuk berlatih. Semua berjanji dengan penuh tekad dan malam itu ketika tiba di rumah, Tiara tak sabar untuk berbagi cerita baik ini dengan Nico. Di akhir bulan depan, grup 2 akan tampil bersama grup 1 di Lembana. Mengamati wajah Tiara yang dipenuhi sukacita, Nico tampak terimbas juga dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ini adalah penampilanmu yang pertama setelah bergabung dengan grup 2. Saya akan berada di sana untuk menyaksikan bila tiba waktunya. Janji Nico sambil memeluk pinggang Tiara dengan sangat wajar. Senyum di wajah Tiara melebar dan dia melingkarkan lengannya di leher Nico sambil berceloteh riang. Saya akan menunggumu. Ketika menyaksikan keduanya berpelukan, Gary menghampiri dan bergabung. Saya juga. Saya akan ikut juga. Papa harus mengajak saya juga. Dan Papa tidak boleh mengunjungi Nona Tiara Colang Dili tanpa mengatakannya pada saya. Dengan kedua telapak tangan bertumpu pada paha Tiara, Gary menatap Nico tanpa berkedip dengan matanya yang besar dan jernih. Di sisi lain, Nico langsung tidak setuju karena dia sebenarnya tidak berencana untuk mengajak serta Gary karena selalu mencuri perhatian Tiara menjauh darinya. Tiara membaca situasi itu dan menganggapnya sebagai keadaan yang begitu manis dan benar-benar menghiburnya, karena sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Nico akan cemburu terhadap anak laki-lakinya sendiri. Menyaksikan bibir Gary yang cemberut, Tiara dengan cepat mencoba menenangkannya. Jangan cemas, Gary. Papa pasti akan mengajakmu juga. Bila tidak, saya tidak akan mengizinkannya ikut. Nona Tiara memang paling baik. Senyum kembali mengembang di wajahnya dan dia membalik badan untuk pamer pada ayahnya dengan sombong. Setelah makan malam, Tiara bermain dengan Gary di ruang keluarga untuk beberapa waktu dan kemudian membawanya membersihkan diri sebelum tidur pukul 9 malam. Di dalam kamar anak-anak berpenerangan redup, Tiara memandangi wajah tak berdosa yang tengah tertidur lelap dan senyum penuh kasih sayang mengembang di wajahnya. Kemudian dia menyentuh lembut pipi Gary yang montok dan seakan dapat merasakannya. Dia bergumam, Nona Tiara.
Senyum di wajah Tiara semakin menghangat demi mendengar gumamannya saat tidur dan membetulkan letak selimutnya dengan lembut sebelum meninggalkan kamar diam-diam. Namun dia tidak kembali ke kamar utama tetapi langsung menuju ruang kerja. Di ruang kerja, Niko tengah duduk dengan mengenakan piyama dan bekerja serius dengan setumpuk dokumen. Saat itu dia tampak tidak setajam penampilannya dalam jas resmi di siang hari, tetapi terlihat lebih santai. Ketika mendengar langkah kaki yang begitu dikenalnya dengan baik, Niko menengadah dan wajahnya yang datar dan dingin berubah hangat. "Mengapa kamu ada di sini?" "Saya ingin melihatmu." Terlepas dari apa yang dikatakan tidak tertangkap kegembiraan di dalam suaranya, Niko menyadarinya dan segera bertanya, "Ada apa? Apakah kamu akan pergi lusa?" Tiara bertanya dengan sedih hilir mudik di depannya. Niko mengangguk dan segera dapat menerka alasan kemurungannya. Sekali lagi suara Tiara dipenuhi kekecewaan dan kemurungan bergema di telinga Niko. "Waktu selalu berlalu dengan cepat. Saya merasa kamu berada di sini hanya sekejap dan kemudian kamu harus pergi lagi." Niko tertawa kecil sambil menarik tubuh Tiara ke pangkuannya dan memeluk erat pinggangnya yang ramping. "Waktu berlalu dengan sangat cepat, tetapi ketika bisa menyaksikan kekasih tercinta bekerja keras dan mewujudkan banyak kewajuan, saya sangat bangga akan dirimu." Tiara membalas pelukannya dan tidak berkata apapun karena takut akan menangis tanpa disadarinya. Sambil meringkuk di dalam pelukannya, Tiara menempelkan pipinya pada dada Niko yang bidang dan mendengar degup jantungnya yang begitu kuat. Mereka saling berpelukan dan siluet tubuh mereka yang begitu harmonis tergariskan pada dinding putih membuat pemandangan yang sangat menyentuh hati. Mereka tidak menyadari berapa lama waktu berlalu, tetapi Tiara akhirnya jatuh tertidur di dalam pelukannya. Setelah memandangi sesaat lamanya wajah yang begitu damai dalam tidurnya, Niko mengecup kening Tiara dengan lembut, mengangkat pinggangnya dan melangkah menuju kamar tidur. Keesokan pagi, walaupun sangat ingin untuk tetap di rumah bersama Niko dan Gary, Tiara tidak bisa meninggalkan latihan sekalipun dengan grup musiknya. Tanpa ada pilihan lain, Tiara melambaikan tangan untuk berpisah dan baru berlalu ketika Bima bergegas menghampiri dengan cemas. Setelah meminta pengurus rumah untuk membawa Gary bermain di taman, Niko mengajak Bima ke ruang kerja. Ketika sudah berada di dalam, Bima menunggu sampai dia duduk sebelum menyampaikan laporannya dengan penuh hormat. "Presiden Samuel, kami telah menemukan identitas laki-laki yang telah menyelamatkan Reina Bahtiar waktu itu." "Baik," gumam Niko. "Siapa dia?" "Namanya Judika Tanjaya dan dia beraktivitas di Eropa. Yang terlihat dia adalah seorang pebisnis, tetapi juga menjalankan beberapa kasino secara pribadi. Orang-orang yang selalu kontak dengannya juga datang dari dunia bawah tanah, dan dia memiliki latar belakang yang sangat rumit," kata Bima mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya. Setelah mendengar laporan rinci ini, alis Niko bertaut. Menilai dari informasi yang disampaikan Bima, Niko berpendapat bahwa laki-laki ini sangat keras untuk bisa ditundukkan. Tampaknya jumlah pengawal sebelumnya tidaklah cukup untuk memastikan Tiara dalam keadaan yang benar-benar aman. "Saya harus membuat pengaturan lain." Dan secara tidak sadar mengetuk-ngetukkan jemarinya pada permukaan meja sambil memikirkan isu itu.
Sementara itu Bima menunggu instruksi selanjutnya dan ruang kerja tiba-tiba saja sunyi senyap. Beberapa menit kemudian suara Niko yang tanpa emosi terdengar kembali. Hentikan 2 pengawal dari penjaga malam dan minta mereka untuk membantu pengawal lain dalam melindungi Tiara. Diam-diam Bima lemas saking terkejut ketika mendengar perintah itu karena tidak bisa membayangkan bahwa Niko akan menggunakan jasa pengawalan dari penjaga malam. Sejauh pengetahuannya, penjaga malam adalah grup yang telah dilatih Niko dengan begitu keras saat masih di dunia militer saat itu. Bisa dikatakan bahwa siapapun dari penjaga malam pasti lebih baik daripada pembunuh papan atas di dunia ini. Dalam keadaan terkejut, dia tahu betul bahwa Niko khawatir Judika akan menggunakan kesempatan untuk menyerang Tiara sepeninggalannya. Saya akan segera membuat pengaturannya, ujarnya dan berlalu. Di sore yang sama, beberapa pengawal dari penjaga malam tiba dan dengan cepat Niko menemui mereka. Di ruang kerja yang terang benderang, 2 penjaga yang luar biasa terbangun dengan baik berdiri di tengah ruang, memancarkan udara mematikan, tetapi aura dominasi Niko lebih kuat daripada aura mereka. Bagi seorang kaisar, dia duduk di meja kerjanya dengan wajah tanpa emosi saat memerintah. Misi kalian adalah melindungi Tiara sepanjang waktu dan memastikan bahwa dia tidak berada dalam bahaya apapun saat belajar di luar negeri. Kalian mengerti? Iya. Keduanya menjawab dengan sungguh-sungguh. Niko mengangguk halus sebelum menambahkan, laporkan pada saya kapan saja kalian menangkap apapun yang di luar norma. Sementara itu, Tiara tidak tahu tentang semua ini, dan dia telah memohon izin pada Hathaway untuk pulang terlebih dahulu karena Niko dan Gary akan pulang besok. Setelah menyelesaikan pekerjaan di sore hari, Tiara langsung menuju ke villa. Mungkin tahu bahwa Niko akan pergi besok, Gary menempel terus pada Tiara malam itu. Nona Tiara, maukah Nona tidur bersama Jaya malam ini? Nona sudah tidur bersama Papa beberapa hari terakhir ini. Dan Jaya ingin tidur bersamamu hanya untuk malam ini. Tiara tidak tega menolaknya saat melihat matanya yang penuh harap. Baiklah, saya akan tidur bersamamu malam ini. Selesai bicara, Tiara khawatir Niko akan tidak setuju dan berencana untuk menenangkannya. Namun dia menangkap kesan bahwa Niko tidak terlihat keberatan. Merasa heran, dia kemudian menatapnya sambil berpikir, sejak kapan laki-laki ini menjadi orang yang lebih santai? Niko tentu menyadari tatapan Tiara yang penuh tanda tanya, tetapi tidak berminat untuk menjelaskan apapun. Malam itu Tiara menemani Gary tidur. Tiba-tiba pintu kamar yang tertutup rapat itu perlahan terbuka di tengah malam, dan sinar lampu dari lorong di luar masuk ke dalam. Tiara orang yang mudah terbangun, maka dia langsung bangun setelah mendengar suara sekecil apapun dan melihat sosok tinggi yang tidak asing berdiri di samping tempat tidur. Secara insting dia melirik Gary sebelum duduk tegak dan bertanya dengan nada berbisik, "Mengapa kamu berada di sini?" "Saya di sini untuk membawamu kembali," ucap Niko sambil matanya beralih ke Gary yang tidur pulas. Sayangnya Gary tertidur pulas, bahkan tampak senyuman di ujung bibirnya, sama sekali tidak menyadari bahwa Tiara akan segera direbut oleh orang lain. Saat kembali ke kamar, Tiara melangkul leher Niko sambil terkekeh-kekeh. "Saya khawatir Gary akan merajuk lagi ketika terbangun esok pagi." "Tidak apa-apa, saya akan membujuknya. Selain itu,
saya memang tidak mengizinkan kamu tidur dengannya. Niko bicara dengan penuh percaya diri dan tiba-tiba menyadarkan Tiara bahwa Niko tidak beradu mulut dengan Gary sebelum ini karena sudah memiliki rencana cadangan jika saja Gary melakukan hal seperti itu. Mereka akhirnya kembali ke kamar tidur dan menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, meskipun merasa pegal dan lelah, Tiara bersemangat keluar kamar bersama Niko. Saat melihat ayahnya dan Tiara keluar kamar bersama, dia sangat kesal sesuai dugaan mereka. Papa jahat, Papa melebut Nona Tiara saat saya tidur, ujarnya marah sambil melototi ayahnya. Dia sangat sedih sampai hampir menangis. Tidak terpengaruh oleh rengekannya, Niko menjawab dengan tenang. Apakah Papa setuju membiarkan Nona Tiara tidur bersamamu? Gary berpikir sejenak dan tampak jawabannya adalah tidak. Tiba-tiba saja dia merasa amarah yang ada di dalam hatinya tidak bisa tersalurkan. Tiara merasa geli melihat ayah dan anak yang sedang beradu mulut ini. Pada akhirnya dia menggendong Gary untuk menenangkannya. Selesai sarapan, dia mengantar keduanya ke bandara tak lama kemudian. Sebelum masuk pesawat, Niko mengecup kening Tiara dan mengingatkannya. Apapun yang terjadi, jangan lupa untuk mengontak saya. Dan jangan coba-coba untuk mengurus segalanya sendiri. Saya akan marah. Sementara itu, di sebuah kamar di villa pribadi yang berada di pinggiran kota, Judika sedang sarapan bersama Reina ketika pengurus rumah berpakaian tuxedo mengetuk pintu dan masuk. Pak, Carly sudah datang. Katakan padanya untuk langsung ke sini. Judika memberi instruksi bahkan tanpa melihat padanya. Carly adalah ajudan yang diperintah untuk mengawasi Tiara, dan apapun informasi yang dimilikinya, Judika merasa Reina harus mengetahui semua informasi ini juga. Tak lama kemudian, seorang laki-laki asing bertubuh tinggi dan kekar mengetuk pintu dan masuk. Halo bos, Nona Bahtiar. Sapanya dengan sopan. Dengan tenang, Judika melirik ke arahnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan Tiara Romario? Pagi ini, Niko Samuel meninggalkan kota Wina bersama asisten pribadinya. Sekarang hanya ada Tiara Romario dan beberapa pelayan di villa itu. Haruskah kita bergerak? Carly melaporkan informasi yang diberikan anak buahnya, akan tetapi sebelum Judika memberikan perintah padanya, Reina sudah menggerutu lebih dahulu. Malam ini juga, bawa perempuan jalang itu ke sini. Saya ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Charlie tidak bereaksi, hanya melirik ke arah Judika. Reina menyadari tingkahnya dan tahu kalau dia tidak pantas memberi instruksi langsung seperti itu ke anak buah Judika, sementara dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Kamu bilang kamu akan membantu saya mengurus mereka. Maka dia menoleh ke Judika sambil menatapnya lekat. Sambil membalas tatapan itu, Judika tidak menyangkal pernyataannya itu. Saya memang berjanji padamu akan membantu menangani mereka, tetapi tidak sekarang. Saat ini yang paling penting adalah cedera yang kamu alami. Mengenai perempuan itu, kita masih punya banyak waktu sampai lukamu sembuh. Tidakkah kamu ingin melakukannya sendiri?